Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah, yang mana atas berkat rahmat Allah, kita dapat hadir pada Zoom kali ini. Salawat beri dengan salam, tak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah kita, yakni Bu Ganda. Selanjutnya kepada teman-teman yang sama-sama kita hormati. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Avicenna dengan NIM 2003-1057. Kemudian ada Arfan Yuza dengan NIM 2003-1126. Kemudian ada saya sendiri, Serli Francisca, dengan NIM 2003-1032, dan Zahra Fina dengan NIM 2003-1040. Baik, untuk pertemuan kali ini ada 3 topik yang dibahas. Yang pertama, ada definisi etnosains, definisi etnobotani, dan ruang lingkup etnobotani. Dan untuk materi pertama akan disampaikan oleh Avicenna. Kepada Avicenna disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang definisi etnosain. Lanjut. Jadi di sini hakikat etnosain adalah etnosain berasal dari kata etnos dari bahasa Yunani yang berarti bangsa dan kata scientia dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Etnosain ini berarti pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau lebih tepat lagi suatu suku, bangsa, atau kelompok sosial tertentu. Menurut Star Stefan dalam jurnal Ahimsa 1998 mendefinisikan bahwasannya etnosain ini sebagai system of knowledge and cognitive typical of given culture. Penekanannya di sini adalah pada sistem atau perangkat pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat atau kearifan lokal karena berbeda dengan pengetahuan masyarakat lain. Sebagai sebuah paradigma etnosain merupakan definisi kebudayaan yang berbeda dengan paradigma lain dalam antropologi budaya. Dimensi etnosain. Etnosain ini mencakup sejumlah disiplin ilmu yaitu etnobiologi, etnokimia, etnofisika, etnomatematika, etnomedisin, dan serangkaian praktik pertanian dan teknologi pengolahan makanan. Lalu untuk prinsip dasar dalam aspek sistem pengetahuan asli masyarakat, ini adalah bahwa konsep dan praktik dasar diabadikan melalui pengetahuan, mitos dan supranatural yang bergantung pada lingkungan dan budaya. Manifestasi penuh dari sistem pengetahuan asli masyarakat terungkap dalam sejumlah program terpadu internasional, yaitu seperti baik, saya ulangi. Di sini ada manifestasi penuh dari sistem pengetahuan asli masyarakat terungkap dalam sejumlah program terpadu internasional seperti yang pertama adalah tanaman obat keluarga atau yang disingkat dengan TOGA atau TOGA, yaitu obat tradisional Indonesia untuk kemandirian. Kemudian ada eksperimen on farm Filipina. Yang selanjutnya adalah pembuatan bajak kepele. Selanjutnya adalah teknologi sabun
hitam Igbo. Dan yang terakhir adalah konsep CTA dan studi Niger. Jadi mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Afsina. Selanjutnya, materi definisi etnobotani akan dilanjutkan oleh Zarafina. Pada Zarafina, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi yaitu definisi dari etnobotani. Istilah etnobotani mulai dikenalkan pada tahun 1895 oleh Dr. Hans Berger, di mana etnobotani berasal dari kata etnologi, kajian mengenai budaya, dan botani yang artinya kajian mengenai tumbuhan. Maka etnobotani merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan tumbuhan. Etnobotani adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan berbagai macam tumbuhan secara tradisional oleh masyarakat pedalaman, seiring dengan perkembangan zaman. Akhirnya, etnobotani berkembang menjadi cabang ilmu yang interdisipliner, mempelajari hubungan manusia dengan alam sekitar. Hakikat dari etnobotani. Etnobotani hakikatnya adalah ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan yang terdapat di lingkungan suatu masyarakat secara tradisional dan merupakan ilmu interdisipliner berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu seperti antropologi, biologi, pertanian, dan sebagainya tentang hubungan manusia dengan tumbuhan dan memiliki peran dalam pembangunan masyarakat dengan pengelolaan dari tumbuhan. Etnobotani menjadi ilmu multidisipliner yang memiliki hubungan dengan bidang ilmu lain dalam pendekatannya. Pendekatannya sebagai berikut. Yang pertama, etnobotani sebagai bidang antropologi. Etnobotani menjadi ilmu yang berhubungan dengan botani karena dalam kajiannya etnobotani menjelaskan pemanfaatan tumbuhan yang digunakan oleh manusia. Kemudian yang kedua, etnobotani sebagai bidang antropologi. Hubungan antara etnobotani dengan antropologi terjadi pada melakukan studi mengenai aspek budaya di kelompok masyarakat yang memanfaatkan tumbuhan. Yang ketiga, etnobotani sebagai disiplin ilmu etnosains. Studi dari pendekatan ini mengenai cara masyarakat dalam mengelompokkan tumbuhan dan memahami tumbuhan yang digunakan berdasarkan pengetahuan lokal. Kemudian yang keempat, etnobotani sebagai ilmu integratif atau sintesis. Pendekatan mengenai hubungan antara komponen manusia dengan tumbuhan di suatu lanskah wilayah. Sebagai contoh, dalam kelimpahan spesies tumbuhan di lingkungan karena manusia memanfaatkannya sehingga vegetasi masih terjaga. Arti lain bahwa pada pendekatan ini mengenai hubungan yang terjadi antara manusia dengan tumbuhan di lingkungan. Dengan pendekatan etnobotani menggunakan skenario teoritis dari perbedaan disiplin ilmu lain dalam penelitiannya. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahrafina untuk materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Kontribusi dan peran etnobotani sangat luas dan beragam baik pada generasi saat ini maupun generasi mendatang. Di antaranya konservasi tumbuhan dan penilaian status konservasi tumbuhan, menjamin keberlanjutan persediaan makanan, menjamin ketahanan pangan lokal hingga global, memperkuat identitas etnik dan nasionalisme, pengakuan hak masyarakat lokal terhadap kekayaan sumber daya dan akses terhadapnya, berperan dalam penemuan obat-obatan baru, dan lain-lain. Ada 5 kategori pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pemanfaatan tumbuhan untuk tanaman pangan. Kedua ada pemanfaatan tumbuhan untuk bahan bangunan. Ketiga ada pemanfaatan tumbuhan untuk obat-obatan. Yang keempat ada pemanfaatan tumbuhan untuk upacara adat. Dan yang terakhir pemanfaatan tumbuhan untuk perkakas rumah tangga. Di mana pada etnobotani ini yang paling banyak yaitu pada bidang obat-obatan.
yang menunjukkan peran penting informasi dari masyarakat tradisional terkait upaya-upaya penyembuhan berbagai penyakit. Selanjutnya, ruang lingkup etnobotani. Ruang lingkup etnobotani mengungkapkan keanekaragaman spesies tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal. Etnobotani secara khusus membahas studi tentang tumbuhan, termasuk cara masyarakat tersebut menanamkan, menggunakan, serta mengeksploitasinya. Selain itu, juga tentang pengaruhnya terhadap evolusi. Etnobotani adalah cabang ilmu pengetahuan yang mendalami tentang persepsi dan konsepsi masyarakat tentang sumber daya nabati di lingkungannya. Dalam hal ini, adalah upaya untuk mempelajari kelompok masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan anggotanya menghadapi tumbuhan dalam lingkungannya, yang digunakan tidak saja untuk keperluan ekonomi, tetapi juga untuk keperluan spiritual dan nilai budaya lainnya. Next, Win. Dan ruang lingkup pemanfaatan keanekaragaman jenis tumbuhan oleh masyarakat lokal berkembang dengan pesat yang cakupannya interdisipliner meliputi berbagai bidang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arfan. Kepada Arfan, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, itu secara khusus etnobotani menyangkut beberapa studi yang berhubungan dengan tumbuhan, termasuk bagaimana masyarakat tersebut mengklasifikasikannya dan menamakannya, bagaimana mereka menggunakan dan mengelola, bagaimana mereka mengeksploitasi dan pengaruhnya terhadap evolusi, pengetahuan tradisional tentang lingkungan cakupannya, meliputi pengetahuan tentang tata ruang, etnopedologi, tradisional klimatologi, pengetahuan tradisional tentang komponen biologi dan lingkungan lokal. Yang pertama, etnoekologi, menitik beratkan pada pengetahuan tradisional tentang adaptasi dan interaksi di antara organisme dan pengaruh pengelolaan tradisional lingkungan alam terhadap kualitas lingkungan. Pertanian tradisional, pengetahuan tradisional tentang varietas tanaman dan sistem pertanian, pengaruh alam dan lingkungan pada seleksi tanaman, dan pengolahan sumber daya tanaman. Yang ketiga, etnobotani kognitif. Persepsi tradisional terhadap sumber daya alam tumbuhan melalui analisis simbolik dalam ritual dan mitos dan konsekuensi ekologisnya. Organisasi dan sistem pengetahuan melalui studi etnotaksonomi. Yang keempat, budaya dan materi. Pengetahuan tradisional dan pemanfaatan tumbuhan dan produk tumbuhan dalam seni dan teknologi. Yang kelima, fitokimia tradisional. Pengetahuan tradisional penggunaan tumbuhan dan kandungan bahan kimianya. Contohnya sebagai bahan inseksida lokal atau tumbuhan obat-obatan. Yang keenam, paleonobotani. Interaksi masa lalu antara populasi manusia dengan tumbuhan yang mendasarkan pada interpretasi peninggalan arkeologi. Pada dekade terakhir ini, ruang lingkup etnobotani semakin sangat luas. Dapat dilihat dalam karya penelitian etnobotani di berbagai publikasi yang terdapat di beberapa jurnal seperti Journal of Ethnobiology, Journal of Ethnoparmasology, Etnobotani, Etnoekologi, dan lainnya. Ruang lingkup meliputi berbagai disiplin ilmu, antara lain antropologi, botani, arkeologi, paleontani, fitokimia, ekologi, dan biologi konservasi, memberikan gambaran tentang aplikasi etnobotani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Arfan. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan Arfan tadi, maka berakhirlah presentasi ke kelompok 1 kali ini. Baik, kami dari kelompok 1, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutupi dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.